Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Malazisna Putri. Selanjutnya teman saya. Saya Imade Dwi Pradana Putra Yasa. Saya lalu Ahmad Heril Iqbal. Sebelumnya, saya minta maaf karena saya tidak dapat membuka kamera karena saya lagi share screen. Baik, sejarah dari SEM adalah model persamaan struktural atau yang biasa kita sebut SEM merupakan teknik analisis multivariat generasi kedua yang populer dalam ilmu sosial, menggabungkan pendekatan ekonometrika. SEM memungkinkan analisis jalur dengan variabel laten yang diukur melalui indikator-indikatornya. Awalnya dikembangkan oleh Hal Joresko pada akhir 1960-an, menggunakan pendekatan covariance dan metode estimasi. SEM kemudian berkembang melalui berbagai perangkat lunak seperti Amos, Riesel, EQS, dan M+. Pada saat itu, yang hampir bersama, Herman Wolf memperkenalkan pendekatan alternatif berbasis partial least square atau yang biasa kita sebut PLS, yang lebih fleksibel terhadap data dengan asumsi lemah. Wolf memperkenalkan algoritma Nichols pada tahun 1974 untuk mengatasi keterbatasan pendekatan covariance dengan fokus dan penggunaan data kecil atau tidak normal. PLS kemudian dikenal sebagai soft modeling karena membutuhkan asumsi distribusi dan toleran terhadap multikolinearitas. PLSM berbeda dari SEM. Dalam tujuannya, CBSM itu digunakan untuk menguji model kausal berbasis teori, sedangkan PLSM digunakan untuk prediksi dan pengembangan teorinya. PLS menghindari masalah umum dalam CBSM seperti improper solution dan faktor indeterminism. Model dasar PLS diselesaikan Wolf pada tahun 1979 dan dikembangkan lebih lanjut oleh berbagai penyelenggara seperti LV-PLS, PLS-Graph, Smart PLS, PLS. Selanjutnya ada persamaan untuk model refleksif atau model A dapat ditulis sebagai berikut. X sama dengan endogen X, exogen Y plus exogen X. Yang Y sama dengan endogen Y plus exogen Y. Ini bisa dilihat gambarnya, ini model persamaan struktural yang dimana X dan Y merupakan manifest variabel atau indikator untuk konstruk laten eksogen dan endogen. Matriks X dan matriks Y merupakan matriks loading yang menggambarkan koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten dan indikatornya. Eksogen X dan eksogen Y merupakan residual kesalahan pengukuran. Dibacakan oleh teman saya. Enggak saya, Pak. Persamaan untuk outer model reflektif mode B dapat ditulis sebagai berikut. Endogen. Ini rumusnya. Maaf kalau kita nggak ngerti. Eksogen dan endogen merupakan konstruk laten eksogen dan endogen. X dan Y merupakan manifest variabel atau indikator untuk konstruk laten eksogen dan endogen. Nah, ini tuh merupakan koefisien regresi berganda untuk variabel laten dan blok indikatornya. Terus ini ada alpha X dan alpha Y merupakan residual dari regresi.
Selanjutnya, Ini saya akan menjelaskan persamaan untuk linear model dapat ditulis sebagai berikut. Di sini ada rumusnya. Ya, saya akan menjelaskan di mana penjelasannya tuh N adalah vektor kontrak endogen, eksogen, vektor subkonstruk eksogen. S adalah vektor variabel residual karena pada dasarnya PLS didesain untuk resum model yang mempunyai satu arah kausalitas, maka hubungan antar variabel laten eksogen terhadap setiap variabel laten endogen sering disebut dengan causal chain system yang dapat spesifikasi sebagai berikut. Ini di bawah merupakan koefisien jalur yang menggabungkan variabel endogen sebagai prediktor dan variabel eksogen. I dan B merupakan rate indices, merupakan linear residual variabel. Ini ada white relation. Di sini ada rumusnya, di mana yang digunakan untuk mengestimasi variabel laten. Jadi estimasi variabel laten ini adalah linear aggregate dari indikator yang dinilai white-nya didapat melalui prosedur estimasi PLS dengan dispesifikasi oleh linear dan outer. Model di mana N adalah vektor variabel endogen adalah vektor variabel eksogen, S merupakan vektor residual, serta B dan C adalah matriks koefisien jalur. Ya. LS inclusion disebut inclusion standar adalah untuk menghitung komponen faktor. LS adalah nonlinear netratif partial least square atau disingkat NIFAL. Dalam kurung dan mempelajari merupakan kunci untuk memahami metode FLS. Ide dasar dalam algoritma ini adalah mengestimasi parameter T dan U dengan suatu proses iteratif dari regresi least square. Dengan kita mengklik PLS algoritma, terbuka hasil analisis berikut. Yang pertama, nilai patch koefisien atau nilai koefisien jalur antara masing-masing variabel eksogen ke variabel endogen. Yang kedua, outer loading biasa digunakan untuk indikator benar mempengaruhi variabel endogen. Dan ketiga, F square untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel dengan efek size. Yang selanjutnya, construct reliability dan validity untuk uji reliabilitas dan validitas di dalamnya termasuk roadmap alpha coefficient reliability dan core plan validity. Dan selanjutnya, discriminative validity tabel formal Lasker accreditation. Selanjutnya, collinearity statistik multicollinearity FIP atau varian inflation factor. Sekian dari saya, terima kasih. lanjut Iqbal. Apa perbedaan dari CBSM dan PLSM? Yang segi pertama itu dari pendekatan dasar. Yang CBSM covariance berfokus pada meminimalkan perbedaan matriks covarian data yang diobservasi dan diprediksi. PLSM variance
berfokus pada menjelaskan variabel dependen. Dari aspek tujuan, CBSM kita serta reliabilitas model. Sedangkan dari PLSM mengembangkan atau memprediksi model cocok untuk dari aspek jenis data berdistribusi normal dan jumlah sampel besar. PLSM tidak memerlukan distribusi normal dan dapat digunakan dari segi model. CBSM cocok untuk model pengukuran reflektif, sedang PLSM cocok untuk model pengukuran reflektif dan formatif. Dari estimasi, CBSM menggunakan metode maximum likelihood estimation atau MLE, dan dari PLSM menggunakan metode ordinary least square. Dari aspek CBSM mengukur dengan fit indicator atau CFI RMSEA Chi-square. Sedangkan dari PLSM tidak memiliki ukuran fit global, lebih fokus pada predictive power. Dari aspek fleksibilitas model, CBSM kurang fleksibel karena memerlukan asumsi ketat seperti independency error. Sedangkan dari PLSM lebih fleksibel dalam penanganan model kompleks dengan variabel formatif. Dari aspek aplikasi utama, CBSM untuk menguji hipotesis, validasi teori, penelitian berbasis konfirmasi. Dengan LSM, pengembangan teori, penelitian prediktif, eksplorasi. Dari aspek ketahanan terhadap multikoliniaritas, CBSM cenderung rentan terhadap multikoliniaritas, sedangkan LSM lebih terhadap multikoliniaritas. Sekian dari saya. Sepertinya itu saja yang dapat kalian presentasikan. Akan banyak kekurangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih Bapak, mohon maaf kurangnya.